Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Pintar. Semangat sekali ya anak-anakku. Sudah sarapan tadi pagi? Sarapan apa? Wah, roti? Salam. Kameranya itu nggak kelihatan. Acara peringatan Hari Pahlawan tahun 2021. Tepuk tangannya mana? Sudah pakai baju pahlawan semuanya. Anda sudah bisa lihat ada banyak siswa yang sudah memakai baju pahlawan. Sebentar, sana kan kita sudah pakai baju pahlawan nih, tapi ada yang belum pakai ayo menyalakan kameranya biar kita bisa lihat nih yang ganteng, yang cantik. Ada yang jadi oh itu banyak yang jadi polisi, ada yang jadi pelan, ada yang jadi dokter. Masya Allah, cantik-cantik, cantik-cantik. Iya, yuk nyalakan dulu ya kameranya. Baik, langsung saja kita mulai suaranya. Baik, sebelum mulai acara kita pada hari ini, Hari Pahlawan 2021 bersama SD Kiai Ibrahim Surabaya. Kita harus berdoa terlebih dahulu ya. Baik anak-anak, yuk semuanya sikap berdoa, tangannya ditadahkan. Sikap berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan, mata dipejamkan, berdoa dengan khusyuk, doaan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas syiratal mustaqim. Syiratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Amin, amin ya robbal alamin. Shadaqallahul azim. Terima kasih untuk anak-anak ustazah yang cantik, yang ganteng sudah mengikuti doa di pagi hari ini dengan khusyuk, dengan baik. Semoga acara kita pada pagi hari ini berjalan lancar dan tidak ada halangan satu apapun. Amin, amin ya robbal alamin. Oke. Iya. Sebelum kita Ustazah bacakan susunan acaranya dulu ya anak-anak ya. Acara yang pertama yaitu pembukaan atau doa. Yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Ibrahim. Acara yang ketiga yaitu sambutan-sambutan. Acara yang keempat ada dongeng kepahlawanan. Acara yang kelima ada icebreaker sebentar, lalu dilanjutkan dengan acara yang keenam yaitu pertunjukan teatrikal dan yang terakhir yaitu penutup doa. Wah, seru-seru sekali ya Ustazah acaranya Ustazah. Makin gak sabar ini anak-anak yang ada di rumah. Oke, karena tadi kita sudah membuka acara ini, kita juga sudah berdoa untuk kelancaran acara pada pagi hari ini, maka kita langsung aja menuju ke acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Ibrahim.
Anak-anak, karena kita menyanyikan lagu Indonesia Raya, maka anak-anak yang ada di rumah dimohon untuk berdiri. Yuk, Silakan berdiri. berdiri anak-anak. Oke, anak-anak berdiri, semuanya Iya, berdiri. semuanya berdiri. Kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Ibrahim. Mas Zena 1B, Naila Dina, dan Mas Gani, ayo dinyalakan dulu kameranya. Nah, gini kan cantik, ganteng. Oke. Gak bisa ya ini lagi ya. Oke, pakai ini aja. Indonesia Raya Tuhan. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sana aku berdiri jadi pandu. Bersatu Indonesia bersatu. Hiduplah darahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku, semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. hotspotku. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya. Merdeka, merdeka. Bentar. Saya belum. Nah ini. Mars. Ibrahim berdiri di Surabaya, semangat belajar dan berbangga keberagaman Islam. Prestasi selalu menjulang tinggi, mendatangkan anak negeri dengan bangsa umat berseri dan negara Islami. Salatnya tak akan pernah lupa, Tuhan
yayasan yang masal. Oke, itu tadi Kita nyanyian. dengarkan bersama-sama lagu Indonesia Raya dan juga lagu Mars Ibrahim. Untuk anak-anak dipersilakan duduk kembali. Oke. Baik, kita lanjut ke acara selanjutnya yaitu Sambutan yang akan disampaikan oleh Kepala yang terhormat Sekolah SD Kiai Ibrahim Surabaya yang terhormat Ustadz Haji Ranu SAG. Waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil adzim, amma ba'du. Ustadz-ustadzah beserta karyawan SD Kiai Ibrahim yang saya hormati, Bapak Ibu wali murid kelas 1 sampai dengan kelas 6 yang saya hormati, saya banggakan. Anak-anakku semuanya yang ada di rumah masing-masing, yang Ustadz sayangi, Ustadz banggakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Pagi hari ini kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa beraktivitas, bisa mengadakan upacara dalam rangka Hari Pahlawan tahun 2021. Mudah-mudahan acara ini berjalan dengan baik dan lancar, tidak ada halangan dan hambatan suatu apapun, terutama hambatan kuota dan sinyal jaringannya. Sebagus apapun kemasannya, kalau sinyalnya purek, ngambek, wassalam. Ya, anak-anak juga kuotanya sudah lengkap, kuotanya di rumah cukup. Kalau nggak cukup bisa ke warkop. Sebentar gabung ya. Beli es teh itu 3.000 nanti lah. Ya. Ya. Nggak apa-apa. Demi menghormati Hari Pahlawan. Ya. Di rumah anak-anak kan banyak warung kopi itu yang punya wifi itu ya. Bisa dimanfaatkan. Ya, yang jualan juga senang karena jualannya dibeli ya. Bapak Ibu yang saya hormati, sekali lagi kita dalam rangka Hari Pahlawan ini mari kita mengeningkan cipta untuk para pahlawan yang sudah gugur di medan pertempuran melawan bangsa penjajah. Hartanya, jiwanya, raganya dipersembahkan untuk bangsa yang dicintai ini. Mudah-mudahan amalnya diterima Allah Subhanahu wa taala, dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Mengheningkan cipta, mulai. Para
Bapak Ibu, anak-anakku semuanya yang saya hormati, saya banggakan. Sekali lagi Hari Pahlawan tahun ini mengambil tema pahlawanku inspirasiku. Mudah-mudahan kita semuanya, para guru, anak-anak, para orang tua, semoga bisa menjadi, bisa meneladani, bisa menginspirasi para pahlawan yang sudah gugur membela bangsa Indonesia. Apapun yang kita miliki, apapun yang kita punya, mudah-mudahan bisa kita sumbangsikan, kita pergunakan untuk berjuang menegakkan agama Allah di muka bumi ini. Sekian, kurang lebihnya terima kasih, mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! 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 Allahu Akbar. Oke, terima kasih Ustadz Haji Rano SAG atas sambutan yang sangat semangat ya. Tadi sudah merdeka-merdeka bareng Ustadz Rano. Iya, kita langsung saja ke sambutan yang kedua, yaitu akan dipersembahkan oleh Ketua Panitia Acara Peringatan Hari Pahlawan 2021 kepada Ustazah Dr. Randa Munarsih. Waktu dan tempat tempat disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa binasta'in ala umurid dunya watin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Kepada yang terhormat Bapak Haji Rano sebagai Kepala Sekolah SD Kiai Ibrahim, kepada yang terhormat Ustadz Ustadzah bidang studi walas beserta guru Al-Quran yang dirahmati oleh Allah, dan tak lupa kepada yang hormat ayah bunda beserta anak-anakku yang ada di rumah yang selalu saya sayangi dan saya rindukan. Puji syukur kehadirat Allah SWT yang mana Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat, hidayah, serta inayahnya kepada kita semua. Sehingga kita bisa memperingati Hari Pahlawan yang berjudul Pahlawanku Inspirasiku. Ustadz, Ustadzah, beserta anak-anakku semua, di sini kami sebagai Ketua Panitia untuk pelaksanaan Hari Pahlawan ini, memang secara nyata ini ditayangkan melalui via Zoom. Mungkin tahun-tahun yang akan datang, anak-anak apabila sudah masuk sekolah, kita bisa merayakan di sekolah bersama Ustadz dan Ustadzah masing-masing. Ustadz dan Ustadzah beserta anak-anakku, peringatan Hari Pahlawan ini, apabila ada kekurangan-kekurangan, baik dari material maupun spiritual, saya sebagai panitia, saya mohon maaf kepada seluruh ayah bunda beserta anak-anak karena keterbatasan yang harus memisahkan kita. Kita belajar dengan cara via Zoom dan online saja. Maka dari itu, saya terima kasih kepada kepada Ustadz dan Ustadzah, kru seluruh panitia atas kerjasamanya yang begitu baik. Tanpa panjenengan semua, kegiatan ini tidak akan bisa berjalan dengan lancar. Demikian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan,
dan ada kekurang-kurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! 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 Allahu Akbar! Terima kasih kepada Ketua Panitia Peringatan Hari Pahlawan 2021 bersama SD Kiai Ibrahim, Dr. Anda Munarsi. Acara selanjutnya yaitu Dongeng Kepahlawanan dengan tema Pahlawanku Inspirasiku yang akan dibawakan oleh yang terhormat Kak Dina Rizkiana. Kita beri aplaus anak-anak. Kepada Kak Dina, waktu dan tempat disilahkan. Halo Kak Dina. Assalamualaikum, Kak Dina. Waalaikumsalam. Oh, Masya Allah, anggun sekali ya Terima Ustazah Kak kasih. Dina ini. Oke, Kak Dina akan Halo, menyampaikan teman-teman. sebuah dona. Ya, Kak Dina akan menyampaikan sebuah dongeng untuk anak-anak nih. Anak-anak harap diperhatikan dan didengarkan dengan seksama karena ini pasti akan seru, mantap, dan sangat-sangat berkesan. Iya, memorable sekali ya. Silakan Kak Dina, dipersilahkan. Oke. Kak Dina punya sahabat nih. Nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakatuh. Luar biasa sekali sahabat-sahabat teman-teman di sana. Semoga dalam keadaan baik. Sehat juga, jangan ngantuk. Jangan ngantuk. Tadi aku ngantuk. Wah, baru datang sudah ngantuk. Coba hadapnya ke depan. Coba ke depan. Nggak mau. Kenapa? Malu. Aku kan jelek. Nggak apa-apa. Kita kan sesama manusia ya. Tidak boleh malu. Apalagi kita punya kedua mata. Punya hidung juga. Betul. Ada alisnya juga. Ada giginya juga. Iya. Jadi nggak boleh malu. Coba hadap ke depan. Lah. Ke depan lagi. Aku malu, Kak. Ya, udah deh. Sambil jalan nanti bonekanya boleh sambil hadap ke depan ya. Kita kenalan dulu, namanya ada nggak tahu. Loh. Ada namanya Kak Dina. Kak Singa. Kak Dina, Kak Singa. D-I-D-N-A Singa. Kalau boneka ini namanya adalah Anis. Anis, iya, aku Anis, anak yang manis kayak gula pasir. Oke teman-teman, wah senang sekali nih Kak Dina dengan Anis bisa nyala teman-teman di sana. Kita merayakan Hari Pahlawan. Ya, merayakan Hari Pahlawan dengan mengenang. Wah, siapa saja sih pahlawan Indonesia? Dan emangnya masih ada sekarang? Masih ada nggak ya? Nggak tahu. Nah, apakah sekarang masih ada Soekarno? Ada nggak ya? Teman-teman, sekarang masih ada tidak ya Pak Karno itu? Nggak tahu. Mungkin ada juga Sudirman. Pak Dirman ada juga tidak? Atau Pangeran Diponegoro? Nah, sekarang masih ada tidak ya? Aku tidak tahu, Kak. Kayaknya udah nggak ada deh, kan. Udah lama sekali. Iya. Tapi walaupun jiwanya tidak ada, semangatnya masih tetap ada. Ya kan kita udah merdeka sekarang. Merdeka. Tapi apakah kita sudah merdeka kecerdasan? Kita sudah merdeka belajarnya? Kita sudah merdeka dari rasa malu? Nah, nggak boleh malu. Kalau masih ada rasa malu, itu namanya kita masih dijajah.
dijajah oleh diri sendiri. Oke deh, siap. Siap. Nggak boleh malu. Kok malu? Kita harus berjuang. Betul. Demi merdeka Indonesia. Aku mau tahu nih. Termasuk artis-artis yang keren seperti Atta. Iya. Dia jadi anak yang baik, maka bisa mengharumkan nama Indonesia. Jadi artis, terus jadi pahlawan. Betul. Aku juga. Aku kan mau jadi kayak artis, mau jadi kayak Maudi. Maudi yang cerdas, membanggakan Indonesia, dan juga pinter nyanyi. Emang boneka bisa nyanyi? Bisa dong. Coba. Aku nyanyi ya. Siap-siap ya. Ya. Kak Dina hitung. Oke. Kak Dina hitung ya. 1, 2, aku. Belum. Sampai 3. Anis deh yang hitung. Oke deh. Aku hitung. Iya, hitung. Siap? Ya. Anis hitung. Oke, aku hitung. Iya. Oke, aku hitung ya. Iya. Ayo. Oke, aku hitung ya. Iya, ayo. Gimana sih? 1, 2, 3. Iwak peye, iwak peye. Teman-teman, dikiranya mau membanggakan Indonesia sebagai artis cilik menyanyi, tapi kok lagunya seperti itu? Ya, katanya penyanyi. Nah, kalau kita anak-anak, jika ingin menyanyi, ya lagu yang seumuran dengan kita. Emangnya iwak peye enggak? Ya enggak lah. Seperti lagu ini nih. Pelangi, pelangi, dan sebagainya. Bisa kita nyanyikan dan kita banggakan sebagai pahlawan. Kayaknya aku nggak bisa deh. Kenapa nggak bisa? Semangat dulu yuk. Sebelum kita bercerita dan Anis bercerita, kenapa boneka Anis tidak bisa jadi pahlawan? Coba Anis hadap ke depan. Iya, aku tidak bisa jadi pahlawan. Ya. Sebelumnya kita dengarkan nyanyi dulu yuk sama Kak Dina. Teman-teman di sana jawab pertanyaan Kak Dina ya. Jawab pertanyaan yang keras sambil tepuk tangan kanan kiri. Iya, nanti aku mau cerita kenapa aku pengen jadi pahlawan. Memangnya bisa? Bisa dong. Anak kecil harus menyadari sifat dari pahlawan. Kita tepuk tangan kanan kiri. Kanan kiri. Tepuk tangan. Dijawab ya. Hai teman, apa kabarmu? Hai teman, apa kabarmu? Hai teman, berbahagialah cari anak Indonesia. Iya dong. Siapa nama kakak yang di depan? Tahu. Siapa nama kakak yang di depan? Kak Dina. Kak Dina mau bercerita bersama dengan boneka siapa? Iya, Ani. Jawab ya. Siapa nama Tuhanmu yang esa? Allah. Siapa nama nabimu yang mulia? Allah. Siapa nama kitabmu? Al-Quran. Siapa nama agamamu? Islam dong. Siapa ingin naik kelas? Siapa ingin naik kelas? Siapa ingin naik haji? Siapa masuk sumur? Siapa tuh yang mau masuk sumur? Ih, keceplosan Kak Dina. Masa sih mau masuk ke sumur? Akan aku ingin masuk surga. Betul. Mau jadi syuhada. Syuhada? Iya, kayak pahlawan. Ya, yang membela Indonesia. Tapi kalau dulu kan pakainya senjata ya, Kak? Iya. Kalau sekarang pakainya kecerdasan, akhlak mulia, sopan santun, itu sudah jadi pahlawan. Seperti kisah aku yang ini, Kak. Tahu nggak, Kak Dina? Nggak tahu. Ya udah, aku mau cerita. Gimana? Semalam tuh ya, waktu aku disuruh sama ibuku, emang ibunya malam-malam nyuruh apa? Beli susu Kak Dina untuk adikku. Oh, terus kenapa? Aku pakai sepeda nih.
pakai sepeda kenceng banget. Oh, pakai sepeda. Terus Aku kayak punya sepedaku malam-malam. hati-hati, gelap. Ya, untuk aku nggak jatuh. Jadi Kak, Kenapa? di jalan aku Sebentar. Tadi pakai sepeda, disuruh Bunda beli susu. Terus gelap-gelap malam-malam. Kenapa lagi? di jalan aku Di jalan. kenapa? Di jalan aku kaget Kak. Kaget kenapa? Aku juga aku Terhenti. Tiba-tiba Anis di jalan terhenti. Dan Kak, aku kaget Kak. Tiba-tiba sepeda aku nggak bisa jalan. tiba-tiba sepedanya nggak bisa jalan. Pak, Kenapa nggak bisa jalan? Kak Dina nggak mau lihat. aku juga nggak mau lihat. Aku mau tutup hidung. Tutup mata. Ya udah, Kenapa Anis di jalan tiba-tiba sepedanya berhenti? aku Kenapa? jadi di jalan Kak menemukan amplop. Oh, ketika Anis pakai sepeda untuk beli susu buat adiknya, Anis di jalan nemu amplop. Iya, terus aku bingung itu amplop siapa ya? Dan aku nggak tahu nih amplopnya isinya apa. Sini. Tuh. Cerita sama ibu. Ya, ada anaknya Kak Dina mau dengarkan cerita. Dadah sama teman-teman. Assalamualaikum Dede. Lanjut lagi ceritanya ya. Tadi Anis menemukan amplop. Iya, aku nggak tahu itu amplopnya siapa. Teman-teman, malam-malam ada amplop di jalan. Kira-kira, Kak Dina nggak mau ah. Aku sih mau. Lah, kenapa? Kan itu pasti isinya uang. Tapi kan kita tidak tahu ini punya siapa. Tapi kan itu sekarang aku pegang. Iya sih, sekarang Anis pegang sih. Waktu semalam Anis pegang amplop. Teman-teman, tapi ini punya siapa? Punya aku. Bukan. Yang semalam menemukan amplop, aku. Tapi punya siapa? Ya aku lah. Ini punya aku kan teman-teman. Teman-teman, ini punya siapa? Masa punya Anis? Bukan. Barang yang ada di jalan, yang awalnya memang bukan kita, maka selamanya bukan milik kita. Iya sih Kak. Aku terus jalan ke masjid. Kenapa? Jalan ke masjid. Ternyata Anis bawa amplop yang dia temukan, dia bawa ke masjid. Wah, aku jalan pakai sepeda. Aku goyang-goyangkan lagi sepedaku. Hati-hati, aku taruh amplopnya di belakang. Taruh di tasnya Anis, dan sampai di masjid ternyata ada Pak Haji. Terus Aku serah amplopku ke Pak Haji. Oh, itu amplopnya Pak Haji. Bukan, kan karena aku nggak tahu itu punya siapa. Jadi Anis semalam memberikan amplop yang Anis tidak tahu punya siapa. Ya, aku tanyakan Pak Haji. Pak Haji, Ya, Anis ada apa? Pak Haji, aku nemuin amplop nih. Amplop ini buat Pak Haji. Bukan, maksudnya aku tadi nemu jalan. Wah, baik sekali kamu. Pahlawan masa kini, jujur, dan mau mencari solusi. Wah, maksudnya Kalau anak-anak yang lain mungkin akan bingung ini amplop punya siapa dan akan ditinggalkan, apalagi malam-malam. tapi kalau aku Tidak, pahlawan. Kamu menemukan sesuatu dan itu bukan milik kamu. Anis tadi sudah membuka amplopnya belum? perlu sih. Akhirnya Pak Haji pun, wah baiklah. Nanti Pak Haji beri pengumuman ke masjid ya. Pak Haji masuk ke dalam masjid teman-teman. Terus dia nyalain toanya. Dinyalakan toanya.
pengumuman, man. Gak gitu, Kak. Iya kan kalau suara toa kayak gitu. Pengumuman, man. Ditemukan, kan. Amplop. Dan ternyata, Kak Dina, Ya. tak lama kemudian ada tukang roti. Oh, mungkin tukang roti mau sholat ya teman-teman. Enggak tahu, Kak. Ternyata itu yang tukang roti. Oh, jadi amplop yang tadi Anis temukan tadi, Terus aku umumin ke Wah Haji. dan Pak Haji umumkan di masjid, itu punyanya si tukang roti. Iya, tukang roti keliling. Oh, kasihan ya dia. Masa uang seharian dia kerja hilang. Nah, coba kalau tadi Anis ambil uangnya, tambah kasihan dong. Pak tukang roti tidak mempunyai uang. Iya sih, Kak Dina. Berarti Betul, kata Pak Haji, itulah pahlawan sekarang yang jujur dan mau menemukan solusi. Dia tahu nih harus dia ambil, tapi dia tahu kalau itu bukan miliknya. Wah, aku berarti jadi pahlawan perempuan. betul pahlawan perempuan yang dia jujur dan dia mau mencari solusi. Dan Kak Dina punya cerita nih tentang pahlawan favoritnya Kak Dina, kesukaannya Kak Dina. Wah, pasti perempuan. Tidak juga pahlawan yang Kak Dina suka. Coba ya kita tebak ya. Tebak, siapakah aku? Oh, sebelumnya Kak Dina mau tebak-tebakan sebelum nama pahlawan. Nanti teman-teman jawab ya di rumah ya. Sebelumnya Kak Dina mau tebak-tebakan nama sesuatu dulu. Oke deh, aku mau jawab ya. Ya. Tebak, siapakah aku? Aku adalah nama sebuah benda. Benda. Ya, badanku kecil, kugunakan untuk merapikan rambut. Aku tahu. Pasti itu adalah sisir. Yeay, betul teman-teman? Ya, kita lanjut lagi. Tebak, sambil tepuk tangan boleh? Tebak, siapakah Aku. aku adalah nama sebuah benda. Tubuhku kecil, bisa dibuka. Aku nggak tahu. Nah, tubuhnya kecil, bisa dibuka. Oh, untuk tempat uang. Oh, aku tahu. Pasti itu adalah dompet. Iya, seperti cerita Anis yang tadi menemukan uang di dalam amplop dan ternyata itu uang miliknya si tukang roti. Kita nyanyi bareng lagi. Teman-teman di rumah boleh sambil tepuk tangan. Setelah ini Kak Dina mau cerita tentang pahlawan. Nah, Kita tebak-tebakan pahlawan dulu. iya, tebak-tebakan nama pahlawan yang satu ini. Mana ya? Sebentar nih. Nah, kita sambil tepuk tangan kanan kiri gimana? Kanan. Kiri. Tebak, siapakah aku? Aku adalah nama seorang pahlawan. Aku rajin beribadah. Aku terlahir di Jawa Tengah, tepatnya di Karasidenan Banyumas. Ya, apakah rajin ibadah? Kenal jimat santrinya. Ih, serem. Tidak, jimat sakti. Maaf, siapa ya? Beliau kelahiran di Jawa Tengah di Karasidenan Banyumas. Beliau terkenal akan ibadahnya. Aku nggak tahu, Kak. Nah, kita simak ya ceritanya Kak Dina tentang pahlawan yang satu ini yang semangatnya masih kita rasakan saat ini. Beliau adalah Pangeran Jenderal Sudirman. Oh, yang dijuluki Pak D. Ya, beliau mempunyai nama samaran ketika bergerilya dengan sebutan Pak D. Kenapa sih, Kak? Agar orang-orang tidak mengenalinya dan agar Belanda tidak menyerangnya dan menghancurkan Indonesia. Aku tidak nyangka. Hiduplah zaman dulu namanya Pak Sudirman. Sudirman lahir dari keluarga yang biasa saja, teman-teman. Wah, keluarganya, profesinya bukan pahlawan. Dia terlahir dari keluarga petani. Bahkan
ayahnya itu, ayah Pak Dirman, ayah Pak Jenderal Sudirman itu pekerja di mesin tebu. Oh, yang buat air manis itu ya? Tapi dari perjuangan di masa kecilnya yang membuat Pak Dirman sampai menjadi pahlawan. Gimana itu? Walaupun terlahir dari keluarga yang biasa saja, Pak Dirman diangkat oleh kakaknya dari ibunya, diangkat menjadi anak angkat. Oh, dari situlah. Dari situlah Jenderal Sudirman yang gagah mulai sekolah. Umur 7 tahun bisa sekolah di seluruh ala-ala Eropa. Berkat Tadi, karena Pak Dirman diangkat. Iya, betul. Sudirman diangkat mulai dari situlah sekolah dan beliau mempunyai kebiasaan bagus loh teman-teman. Kayak aku. Kebiasaan adalah beliau tidak lupa untuk berwudu. Iya kan, iya Kak. Kalau sholat kan wudhu. Pak Sudirman, Jenderal Besar Sudirman tidak hanya dalam keadaan sholat saja, ketika berang, ketika dia masuk hutan, dia tidak lupa yang namanya wudhu. Karena itu Allah lindungi Pak Sudirman. Karena itu dia dekat sekali dengan Allah Subhanahu wa taala. Semasa kecil Pak Dirman tinggal bersama dengan orang tua angkatnya, dan ketika itu sudah besar, tahun dulu banget. Wah, masih penjajahan Belanda. Lebih tepatnya ketika Indonesia sudah merdeka. Wah, senang dan sudah merdeka. Tapi beda. Walaupun sudah merdeka, teman-teman, ternyata Indonesia masih dijajah. Dan Pak Sudirman tidak mau, karena kan sudah merdeka. Pak Sudirman gimana terus? Ya geram. Orang sudah merdeka, mengapa mau dijajah? Ketika itu Pak Sudirman mengalami sakit. Wah, sakit demam. Tidak hanya itu, Pak Dirman sakit keras sekali. Ya, mau berjuang kok sakit. Terus gimana? Sakitnya sakit kronis. Namanya TBC, teman-teman. Pak Dirman ketika itu masih dalam keadaan lemah sekali. Tiduran? Ya. Dan di dekat kamarnya tersedia sajadah lengkap dengan tasbihnya. Wah, buat Pak Dirman beribadah. Betul, buat beribadah. Dan ketika itu ada suara yang aneh sekali. Dung, dung. Pak Dirman yang ketika itu masih pemulihan sakit kaget. Wah, aku mendengarkan suara sesuatu. Pak Dirman memanggil ajudannya dan memeriksa. Pak Jenderal, maaf Pak, itu hanya suara latihan saja, bukan suara apa-apa. Ajudannya merahasiakan suara itu, padahal suara itu adalah suara gencatan dari orang-orang Belanda. Tapi sungguh para ajudan ingin Pak Dirman terus istirahat. Tenanglah Pak Dirman, itu hanyalah suara latihan militer saja. Oh, tidak. Itu adalah suara yang sesungguhnya. Aku mengetahuinya. Sebentar, teman-teman. Iya. Nah, sudah. Oke, teman-teman, masih terdengar suara Kak Dina. Terlihat tidak? Coba lambaikan kalau terlihat dan terdengar suaranya. Oke, terima kasih yang sudah merespon. Luar biasa sekali. Lanjut lagi. Pak Dirman yang masih dalam keadaan sakit, dia penasaran sekali. Wah, tidak. Saya mendengar itu bukan suara yang biasa saja. Pak Dirman yang mempunyai rasa nasionalisme yang tinggi, dia kaget. Wah, antarkan saya menuju ke depan. Akhirnya bersama dengan pengawal prajuritnya, Pak Dirman digopos sama prajuritnya dibawa ke depan. Wow,
ternyata terjadi ini. Dan tidak lama kemudian, Pak Sudirman, Jenderal Sudirman kita menghadap kepada Pak Presiden ketika itu. Pak Dirman ingin sekali membela dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Ya, karena ketika itu Indonesia sudah merdeka, teman-teman. Pak Dirman mengunjungi Pak Soekarno, Presiden saat itu, dan meminta untuk berjuang di perdebatan antara Belanda itu. Oh, maaf Pak Soekarno, saya ingin menuju medan perang. Tapi apa yang dijawab oleh Pak Karno, teman-teman? Ternyata Pak Soekarno, Pak Presiden kita yang terdahulu melarang Jenderal Sudirman untuk berjuang karena tahu kalau Jenderal Sudirman sedang sakit. Pak Soekarno melarang, tidak. Aku melarang Dimas untuk berjuang, biarlah kita berjuang untuk perundingan saja. Dengan gagah, Pak Sudirman dengan jubah kesayangannya sambil memegang bagian yang sakit dan menunduk kepada Pak Soekarno. Maafkan aku, Pak Karno. Aku ingin terus berjuang. Bagaimanapun, yang sakit adalah Sudirman, namun Pangeran Jenderal tidak sakit. Masya Allah sekali teman-teman, ternyata yang sakit adalah Sudirman, sedangkan Pangeran Jenderal, dia menyebut dirinya sendiri, tidak sakit dan sudah diizinkan oleh Pak Karno untuk berjuang bersama dengan prajuritnya, bersama dengan pasukannya. Dia menapaki bukan jalan setapak, tapi lewat hutan, memasuki hutan-hutan. Dan ketika itu keadaan Yogyakarta yang awalnya damai, yang awalnya tentram, sejahtera, tapi diluluhlantahkan oleh Belanda. Teman-teman bayangkan, padahal Indonesia sudah merdeka, tapi masih saja dijajah. Di hati Pak Sudirman geram dan ingin sepenuhnya kemerdekaan milik Indonesia dan ingin Indonesia sejahtera kembali. Beliau melanjutkan perjalanan menuju hutan, menghindari serangan dari Belanda, dan dia tibalah di hutan. Sepertinya aku tidak bisa berjalan. Sambil berjalan tergopoh-gopoh, Pak Dirman melangkahkan kaki dengan pelan. Diserahkanlah Pak Dirman di sebuah tempat, singgah di piungan batu, singgah dari daerah ke daerah, hingga menuju ke Jawa Timur, Kediri, teman-teman. Bersama dengan pasukannya, bersama dengan para prajuritnya. Kita berhenti di sini saja. Sambil berjalan dan berhenti, terus seperti itu, sampai pada satu titik, ternyata menyadari bahwa koper yang dibawa oleh pasukan Jenderal Sudirman tertinggal. Waduh, oi prajurit, ini koper milik Jenderal Sudirman ketinggalan. Di dalam koper itu ada obat-obatan dan sedikit pakaian untuk jenderal. Pergilah ke sana, ambillah koper itu. Ternyata singgah dari satu daerah ke daerah lain, koper Pak Jenderal Sudirman ketinggalan, teman-teman. Di dalamnya ada obat dan sedikit pakaian. Diselamatkanlah koper itu dan diperintahkanlah prajurit untuk menapaki jalan yang berupa hutan lewat semak-semak. Waduh, siap. Siap, aku akan mengambil koper milik Pak Jenderal Sudirman. Dan tak lama ketika prajurit itu pergi dan teringat, waduh, ternyata persediaan makan kita ketinggalan. Ya, kala itu mereka membawa karung berisi dengan beras. Ternyata berasnya ketinggalan dan disuruhlah prajurit yang lain untuk mengambil beras. Hei kamu, sini kamu. Aku. Siap, aku akan mengambil beras. Berapa Tuan? Sedikit saja untuk Pak Jenderal Sudirman. Wah, Masya Allah sekali. Perjuangannya didukung oleh banyak prajurit dan pasukannya.
Dia tidak berjuang sendiri, mempunyai kawan yang lain yang sama-sama berjuang untuk Indonesia. Wah, Masya Allah sekali teman-teman. Dan teman-teman tahu, yang tadi disuruh untuk mengambil koper, prajurit yang pertama, dia berjalan berdua, di tengah jalan, mereka sambil berbicara. Aku rek kangen sama anakku, kangen sama istriku. Aku ingin berhenti saja berjuang. Nah, katanya begitu teman-teman. Wah, kamu ingatlah kita berjuang demi Indonesia. Kamu jangan begitu. Iya juga sih. Lagi pula, kasihan Pak Dirman nanti sendirian. Mereka berdua, prajurit dari Pak Jenderal Sudirman masih berjalan. Dan di tengah hutan, mereka melihat gencatan senjata, teman. Aduh, apa itu suara? Ayo kita bersembunyi. Mereka yang tadi diminta untuk ambil koper, mereka bersembunyi. Masya Allah sekali, keadaannya sangat mencekam dan terdengar suara Belanda menembak kanan kiri di dalam hutan. Lelah sekali perjalanannya hingga dia bersembunyi ke pinggir-pinggir hutan dan tak terlihat oleh pasukan Belanda. Mereka masuk ke dalam hutan lagi dan berada di dusun atau di tempat yang koper tadi tertinggal. Dicarilah koper tadi dan ketemulah. Kemudian mereka kembali perjalanan lagi, teman-teman. Pak Dirman yang sakit itu, terima kasih. Kalian sudah mendukung. Wahai prajuritku. Lanjutkanlah lagi perjalanan Pak Dirman. Dalam keadaan yang sakit kronis, Pak Dirman berjalan menggunakan andong, berjalan menggunakan kursi yang dibopong oleh prajuritnya, teman-teman. Mereka sama-sama bergotong royong membawa Pak Jenderal Sudirman. Karena Pak Jenderal Sudirman mempunyai taktik perang gerilya yang sangat terkenal ketika itu. Berjalanlah dan berhenti di suatu tempat untuk bersinggah untuk bermalam. Ketika itu, Pak Jenderal beristirahat bersama dengan kawan-kawannya, bersama dengan pasukannya. Sepertinya kita harus beristirahat di sini. Siap, Jenderal. Ya, siap, Jenderal. Kita siap. Berhentilah di sebuah tempat dan disitulah mereka berunding apa yang harus mereka lakukan. Dan ketika itu ada satu prajurit yang sangat nakal. Dia melanggar Indonesia, yaitu seorang laki-laki yang menyebutkan rahasia di mana Pak Jenderal itu berada. Ya, malam hari itu ketika mereka akan beristirahat, mereka mendengar suara gencatan. Lapor Pak Jenderal. Lapor Pak Jenderal. Lapor Pak Jenderal. Sepertinya kita dikepung oleh Belanda. Ya Pak Jenderal, kita sepertinya dikepung oleh Belanda. Pak Jenderal, bagaimana nih? Kita dikepung oleh Belanda. Teman-teman, suasana mencekam. Ternyata ada satu prajurit dari Pak Jenderal Sudirman yang membocorkan tempat di mana Pak Jenderal Sudirman berada. Wah, kejam sekali ya teman-teman. Dia berpura-pura bergabung di pasukan Jenderal Sudirman, tapi ternyata membocorkan ke orang-orang Belanda bahwa, "Hei, Pak Sudirman ternyata di sini. Kemarilah kau Belanda." Wah, keadaan mencekam sekali. Pak Jenderal, bagaimanakah ini? Iya, Pak Jenderal, apa yang harus kita lakukan? Namun, tenang, Jenderal Sudirman memerintahkan prajuritnya untuk menggunakan sarung dan duduk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka pun berdoa mengelilingi Pak Jenderal Sudirman. Dipimpinlah doa itu, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kemudian apa yang terjadi teman-teman? Pasukan datang menyerbu Jenderal Sudirman dan di mana jenderal itu? Menggunakan bahasa Belanda ya teman-teman, karena Kak Dina tidak bisa bahasa Belanda. Di mana Jenderal Sudirman itu?
Lalu satu prajurit Jenderal Sudirman yang menyamar jadi pasukan tadi, yang tadi sudah membocorkan, itu dia Pak Belanda, itu dia Jenderal Sudirman. Sambil menunjuk Pak Jenderal Sudirman yang berada di tengah tadi, yang memimpin doa tadi. Itu dia Jenderal Sudirman. Wah, kau berbohong. Kau berbohong. Ini Kiai, ini bukan Jenderal Sudirman. Ternyata pasukan Belanda tidak tahu kalau yang di tengah itu adalah Pak Jenderal Sudirman. Tentunya atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan disitulah mereka berdua antara prajurit yang telah berbohong tadi dengan Belanda. Itu dia Pak Jenderal Sudirman. Wah, kau berbohong. Sambil memegang pistol dan kejamnya seorang Belanda, kejamnya kaum Belanda ketika itu menembak langsung dan meninggallah sudah si prajurit yang telah berbohong tadi. Dia membantu Pak Jenderal Sudirman ternyata menjadi mata-mata dari Belanda tadi dan masih terus berdoa hingga pasukan Belanda yang jumlahnya banyak yang menyergap ke rumah tersebut langsung pergi. Wah, kau berbohong. Ayo kita pergi. Wah, di mana Sudirman itu berada? Teman-teman, Masya Allah, kalau bukan dengan beribadah, kalau bukan dengan meminta pertolongan kepada Allah, pastilah Pak Sudirman sudah disergap dan dibunuh oleh kaum Belanda. Teman-teman, akhirnya kaum Belanda pun pergi dan Pak Sudirman berhasil selamat, alhamdulillah, bersama dengan pasukannya. Tak lama kemudian, keadaan Yogyakarta yang tadi panas dikepung oleh api dan bara-bara api, kemudian sudah kembali normal. Alhamdulillah ketika itu Pak Sudirman mendapatkan surat dari Pak Hamengkubuwono bahwa keadaan Yogyakarta sudah kembali aman dan Pak Sudirman diperbolehkan atau diajak untuk kembali ke Yogyakarta. Nah, ketika itu firasatnya masih tidak enak. Oh, aku tidak mau kembali ke Yogyakarta. Aku tahu bagaimana si Belanda itu. Aku akan terus berjuang demi Indonesia. Aku tidak mau menyerahkan diri kepada Belanda. Wah, karena Pak Jenderal Sudirman menjadi jenderal pertama termuda di Indonesia, dia tidak mau kalah dengan Belanda. Tapi ketika itu surat resmi dari Pak Hamengkubuwono sudah diterima dan akhirnya Pak Jenderal Sudirman, jenderal kita sudah kembali ke Yogyakarta dalam keadaan yang baik, walaupun masih dalam keadaan sakit. Masya Allah sekali teman-teman, kita tahu bagaimana perjuangan Pak Jenderal Sudirman walaupun sakit, bahkan untuk berjalan saja sakit hingga dibopong oleh prajuritnya, tapi masih membela dan terus untuk berperang kepada Belanda. Dia tidak mau hanya berunding-berunding saja karena Indonesia sudah merdeka. Dia tidak mau hanya berunding lagi. Dia hanya mau bahwa Indonesia merdeka dengan cara yang seperti yang telah dilakukan oleh Pak Jenderal Sudirman. Nah, boneka Anis, jangan tidur dong. Gitu cerita dari pahlawan sesungguhnya Pak Jenderal Sudirman. Ya, tentu kalau bukan dengan beribadah, Kalau bukan dengan bersikir, kalau bukan dengan berbuat baik, kita Indonesia tidak bisa merdeka sampai sekarang. dan Pak Jenderal bisa mencontohkan Walaupun lemah, walaupun senjatanya gitu aja. tapi berkat kita berdoa kepada Allah, Indonesia merdeka dan hingga sampai sekarang. Wah, jadi kalau aku nggak punya senjata nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa. Kan sekarang juga apalagi anak kecil dilarang pegang senjata. Dan aku dalam keadaan misalnya aku sakit, tapi aku harus tetap berjuang. Betul. Contohnya seperti Pak Jenderal Sudirman dengan kecerdasannya, dengan taktiknya. Wah, terima kasih Kak Dina. Aku sekarang tahu nih kalau berjuang itu tidak harus dengan senjata. Tapi kalau anak-anak ya dengan otak, dengan rajin beribadah, dengan tidak menyakiti teman-teman, tidak boleh nakal. Oke deh Kak Dina. Begitu sahabat-sahabat semua, cerita dari Kak Dina tentang tadi yang awal, Tentang aku yang aku menemukan amplop. bersama dengan Pak Jenderal Sudirman, kisah menarik. Begitu mencekamnya keadaan dulu dan sekarang sudah keadaan yang sangat baik. Mari kita bersyukur kita sudah dalam keadaan baik ya. Demikian dari Kak Dina.
Dan juga boneka Anis, terima kasih. Jawab salam yang keras ya di rumah bersama dengan orang tua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Kak Dina kembalikan lagi kepada Ustazah. Dan terima kasih buat sahabat-sahabat semua yang sudah mendengarkan ya. Terima kasih yang sudah stay kamera karena kita masih ada acaranya. Masih berlanjut. Kak Dina panggil lagi. Tuh Ustazah. Terus, Iya, sudah terdengar. Oke. Alhamdulillah, terima kasih Kak Dina atas terima kasih ya. dongengnya. Seru sekali ya itu tadi dongengnya Kak Dina. Anak-anak tadi sampai ada yang ketawa terbahak-bahak Ustazah. Iya, subhanallah. Semangat sekali ya anak-anak ya. Walaupun bertemu hanya secara virtual, tapi semangatnya tidak berkurang sedikit pun ya. Ketawanya sampai Hebat nular. Oke, masih semangat anak-anak? Coba acungkan jempolnya kalau masih semangat. Apakah kalian masih semangat? Mana semangatmu? Ini semangat. Mana suara? Ini suara. Masih semangat, alhamdulillah. Baik, kita lanjut acara selanjutnya ya. Untuk membuat kalian lebih semangat lagi, nah kita sudah mempersiapkan ini, ustadzah-ustadzahnya sudah mempersiapkan ada ice breaking terlebih dahulu ya anak-anak ya. Oke. Oh iya, Ustazah mau mengingatkan untuk tadi dongeng yang sudah kalian dengarkan dari Kak Dina. Kalian ada tugas untuk meresum. Maksudnya meresum adalah merangkum apa yang kalian dapatkan dari dongeng yang sudah didongengkan oleh Kak Iya. Dina. Gitu. Menceritakan Jadi, dengan iya. kata-kata sendiri ya. Ya, ditulis ditulis. atau boleh bikin video boleh ya Kak? Oh, enggak usah. Oke, ditulis di buku dan dikumpulkan di wali kelasnya masing-masing. Iya. Untuk yang Baiklah. ketinggalan, Apa? untuk yang ketinggalan tadi Untuk yang barangkali ketinggalan bisa dilihat di YouTube sekolah ya, seperti biasanya. di YouTube sekolah kita Iya. tercinta SD Kiai Ibrahim Surabaya. Jangan lupa di subscribe juga, Like. ditekan tombol loncengnya. Oke? Oke. Oke, Selanjutnya, tanpa berlama-lama lagi kita langsung saja mulai fun game-nya. Semoga anak-anak tambah semangat ya setelah ini. oh iya, Kami persilahkan fun game ini akan dipersembahkan oleh dibawakan oleh kakak-kakak PPL dari dari Unusa Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya. Kepada Kak Dwi dan Kak Ila disilahkan. Ye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, udah pada tegang semua ya dari tadi dengerin dongeng. Lalu tadi ada sambutan-sambutan. Bisa yuk kita sekarang waktunya quiz time bersama Ustadzah Dwi di sini. Sebelum kita ke quiz time, mau nggak kalian mau ini ice breaking bersama Ustadzah Dwi? Langsung aja yuk, nggak usah berlama-lama. Sebelum kita ke quiz time, Ustadzah Dwi undang teman Ustadzah Dwi dulu ya, namanya Ustadzah Ila. Silakan.
Nah, ice breaking ini tentang hidup sehat juga bersemangat. Karena kesehatan untuk saat ini sangat penting ya, para anak-anak yang soleh dan solihah. Langsung aja ini dipraktikkan sama Ustazah Ila, tapi yang ngomong Ustazah Dwi. Siap, Ustazah Ila? Saya sadar hidup sehat bersemangat. Saya sadar hidup sehat bersemangat. Saya sadar saya hidup, saya sadar saya sehat. Saya sadar hidup sehat bersemangat. Nah, sepertinya anak-anak udah bisa ya. Sekali lagi mau ya? Oke, saya sadar hidup sehat bersemangat. Saya sadar hidup sehat bersemangat. Saya sadar saya hidup, saya sadar saya sehat, saya sadar hidup sehat bersemangat. Wah, terima kasih Ustazah Ila. Tak usah berlama-lama lagi ya, kita ke quiz time dulu ya. Untuk quiz time ini ada 3 sesi. Yang pertama sesi kelas rendah. Kelas 1, 2, dan 3. Kuis yang pertama. Pada tanggal berapa Hari Pahlawan diperingati? Kasih waktu 10 detik ya. Apa kelamaan? 5 detik aja ya. 5, 4, 3, 2, 1. Siapa nih yang dapat kebagian untuk di spot live? 10 Siapa ya? Bisa acungkan tangan yuk, siapa yang mau menjawab? Nanti di spot live nanti wajahnya. Nisa 1B. Mana nih wajahnya nih? Nah, pada tanggal berapa Nisa Hari Pahlawan diperingati? Tolong mikrofonnya di mute dulu, di unmute maksudnya, biar kedengaran semuanya teman-temannya. 10 November. Ya. Wah, betul sekali. Betul apa enggak ya? Wah, betul sekali. Tepuk tangan semuanya untuk Kak Nisa. Oke, langsung kuis yang kedua. Masih di kelas rendah ya untuk 1, 2, dan 3. Apa sebutan untuk kota Surabaya? Apakah kota pahlawan, kota wisata, atau kota budaya? Kasih 5 detik ini. 5, 4, 3, 2, 1. Bisa acungkan tangan nanti di spot live. Cantika Aulia kelas 2. Apa? Ya, yang berkesempatan untuk menjawab Cantika Aulia dari kelas 2B. Mana nih Cantikanya? Nah. Iya, Us. Ya, apa sebutan untuk kota Surabaya, Cantika? Kota pahlawan. Wah, betul apa enggak ya jawabannya? Wah, betul sekali. Tepuk tangan untuk temannya. Ini sepertinya kuis yang terakhir nih, yang ketiga untuk kelas rendah, kelas 1, 2, dan 3.
Siapakah pahlawan yang berasal dari Surabaya? Apakah Bung Karno, Bung Hatta, atau Bung Tomo? Kasih 5 detik lagi ya untuk memikirkan jawabannya. 5, 4, 3, 2, 1. Siapa nih ya yang dapat kesempatan untuk menjawab? Siapa nih? Plastik. Wah itu siapa tuh? Muhammad Syafi'i ya. Oh, tapi itu orang tuanya, mohon maaf. Mbak siapa ini ya? Tolong di boleh dijawab. Mbak Dina. Oh Bintang, mohon maaf. Mbak Bintang. Dari kelas Siapa 2A. pahlawan yang berasal dari Surabaya? Siapa? Dari kelas 2A Bintang Ustazah. Oh iya, Mbak Bintang dari kelas 2A. Apa jawabannya Mbak Bintang? Ya, Siapa? jawabannya Bung Tomo. Ore. Betul apa enggak ya jawabannya? 1, 2. Ya, betul sekali semuanya. Boleh tepuk tangan untuk Mbak Dina yang di rumah. Kasih Ustazah. Iya, sama-sama. Sekarang kita lanjut ke kuis untuk kelas yang tinggi. Kelas 4, 5, dan kelas 6. Untuk yang kelas 4, 5, 6 ya. Kuis yang pertama, pahlawan tanda jasa adalah sebutan untuk seorang apa ayo, dokter, guru, atau insinyur. Ustazah kasih waktu 5 detik ya untuk kelas tinggi yang mau menjawab. 5, 4, 3, 2, 1. Siapa nih yang terpilih untuk menjawabnya ya? Deng. Siapa nih? Mas Reza dari kelas 4. Maaf ya yang belum terpilih, jangan khawatir barangkali nanti kepilih. Mana nih Mas Reza? Wah, apa Mas Reza pahlawan tanpa tanda jasa adalah sebutan untuk seorang Guru. Wah, betul nggak ya? Wah, betul nggak nih jawabannya? Wah, betul sekali. Beri applause untuk Mas Reza, untuk teman-teman yang di rumah. Kita lanjut ya, yang kuis yang kedua masih di untuk kelas rendah. Maaf, kelas tinggi. Kuis yang kedua, bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa para siapa yuk? Para presiden, PNS, atau pahlawan. Siapa nih yang terpilih nih? Jeng. Siapa nih yang mau di spotlight nih? Spotlight maksudnya. Sabar ya. Siapa nih? Sabar ya. Mas Raja kelas 5C. Mana nih Mas Raja? Wah.
Apa Mas Raja untuk jawaban bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa para siapa Mas Raja? Pahlawan. Wah, betul nggak nih jawabannya? Wah, betul sekali. Beri aplaus untuk Mas Raja yang ada di rumah tuh teman-temannya. Untuk kuis yang terakhir masih untuk kelas yang tinggi. Sepertinya ini kuis yang terakhir. Tapi ada kuis lagi ya untuk sesi yang ketiga. Nah, kuis yang terakhir, pahlawan yang gugur pada peristiwa G30 SPKI dikenal sebagai pahlawan revolusi, kemerdekaan, atau tanda jasa. Siapa nih yang berkesempatan untuk menjawab? Cana untuk kelas 6. Wah, itu udah terlihat ya. Siapa Mbak Cana? Pahlawan revolusi. Weh, bener nggak ya? Bener nggak nih? Weh, benar. Pintar semuanya ya yang menjawab. Pastinya dong, kan siswanya SDK Ibrahim, pasti semua pintar-pintar. Wow. Ini ada sesi ketiga nih, kuis untuk semua, untuk kelas rendah, kelas tinggi, semuanya ikut. Wah, di layar gambar, di layar HP kalian maupun layar HP, layar TV maupun layar apapun yang ikut Zoom ini, udah nampak ya ada gambar apa tuh, ada yang tahu nggak? Itu adalah gambar Tugu Pahlawan. Nah, di gambar Tugu Pahlawan tersebut ada beberapa foto pahlawan. Kira-kira pahlawan apa aja tuh yang terselip foto-fotonya di background ini? Wah, nanti Ustazah Dwi minta untuk yang terpilih menjawab juga ya siapa nama-nama pahlawannya. Ustazah Dwi kasih waktu 5 detik untuk mencari gambar pahlawan yang terdapat pada gambar pahlawan. Terdapat pada gambar Tugu Pahlawan tersebut. 5, 4, 3, 2, 1. Siapa ya yang berkesempatan untuk menjawab? Ya wis. Betul nggak nih semua yang di rumah jawabannya? Wah. Ada yang tertukar nggak tadi Atta sebagai pahlawan? Enggak ya. Next untuk kuis yang kedua. Untuk semuanya, carilah uang yang bergambar seperti di samping. Ayo semuanya cari, Ustazah kasih waktu 10 detik yuk. Semuanya ya harus bergerak semuanya biar nggak duduk semua. Carilah uang yang bergambar seperti gambar di samping. Samping mana? Ya di sini. Di sini. Kok nggak bergerak? Siapa nih yang nggak bergerak nanti? Ayo, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Semuanya uangnya diperlihatkan di kamera ya, kamera HP kalian semuanya. Wah, itu Mbak Naila Dina. Ye.
Mbak Naila Dina, bisa nggak sebutin itu pahlawan siapa yang ada di uang 1.000 itu? Ayo, baca dulu ya di uangnya ya. Siapa Mbak Naila? Patimura. Wah. Wah, betul sekali. Oke, ini kuis yang terakhir sepertinya. Next. Tirulah gaya pada gambar di samping. Maksudnya gambar yang tadi, yang Patimura. Bisa nggak kalian menirukan? Boleh ditirukan. Wah. Ya, Aska 3B. Wah, sangat-sangat mirip nih sepertinya nih. Wah. Wah, 110 jempol untuk Kak Aska. Wah. Thank you semuanya. Wah, seneng nggak nih semuanya? Udah ada quiz time tadi. Seneng ya pastinya. Udah sampai sini aja ya. Abis ini kan ada acara lagi. Oke, Ustazah Dwi kembalikan ke MC ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Yeay. Gimana tadi, seru nggak gamenya sama Ustazah Dwi? Seru. Wow. Kita beri tepuk tangan sekali lagi dong buat Ustazah Dwi. Yeay. Iya. Oke, kalian tadi Ustazah lihat, Ustazah simak, kalian sangat menikmati. Tadi sampai ada yang menirukan pahlawan siapa tadi Ustazah? Kapitan Patimura. Oh iya, Kapitan Patimura. Tadi juga mencari uang dengan Kapitan Patimura. Iya, itu uang uang 1.000. berapa ya Ustazah? Uang pecahan 1.000. Oh iya, 1.000. rupiah. Kayaknya tadi banyak yang nggak ada 1.000. Banyaknya 100.000 ya Iya, anak-anak ya? kayaknya ya anak-anak ya. Kayaknya punyanya yang Oh, ada yang 50. ngangguk-ngangguk Ustazah. Oke, karena tadi kalian sudah bersenang-senang ria dengan Ustazah Dwi, kita akan lanjut ke acara selanjutnya, yaitu Itu penampilan teatrikal dari Ustadz dan Ustazah SD Kiai Ibrahim. Kita beri Surabaya. aplaus. Dijamin ini sangat seru. Seru. Kalian lihat dengan seksama, kalian amati drama teatrikalnya. Teatrikalnya. Oke, akan ada ustadz-ustazah Disaksikan bersama kalian. ya. Saksikan bersama. Kita hitung mundur. 5, 4, 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anakku sekalian, SD Kiai Ibrahim Surabaya dengan bangga mempersembahkan teatrikal Hari Pahlawan 10 November tahun 2021 dengan tema Pahlawanku, Inspirasiku. Mari kita saksikan bersama. Pada masa kejayaan kerajaan Islam di Indonesia,
bangsa-bangsa Eropa datang ke Indonesia dengan tujuan untuk berdagang dan mencari rempah-rempah. Namun pada kenyataannya mereka memonopoli perdagangan dengan licik, bahkan akhirnya menguasai dan merampas seluruh kekayaan Indonesia untuk dibawa pulang ke negaranya. Tujuan mereka ke sini adalah untuk mencari kekayaan, kejayaan yang kita kenal dengan 3G ya, 3G. Gold, Glory, and Gospel. Selanjutnya, perlawanan terhadap penjajah bermunculan di daerah-daerah di seluruh Indonesia. Namun perlawanan tersebut sangat mudah dipatahkan oleh mengapa demikian? Karena belum adanya rasa persatuan dan kesatuan dari seluruh bangsa Indonesia. Tanggal 20 Mei 1908 merupakan tonggak sejarah awal lahirnya kebangkitan nasional Indonesia dengan ditandai berdirinya organisasi Budi Utomo. Disusul dengan Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Kemudian disusul kedatangan Jepang ke Indonesia. Bangsa Indonesia amat menderita akibat penjajahan bangsa Jepang selama 3 tahun lebih. Pada tahun 1942, Belanda sepenuhnya menyerahkan tepat pada tanggal 6 Agustus 1945, Sekutu berhasil meluluhlantakkan kota Hiroshima dan Nagasaki dengan bom atomnya yang luar biasa. Hal itu membawa secercah harapan bagi para tokoh bangsa untuk menginisiasi bagaimana caranya mewujudkan kemerdekaan bangsa Indonesia. Para tokoh telah mempersiapkan kemerdekaan Indonesia dengan menyusun teks proklamasi tepatnya pada tanggal 17 Agustus 1945 hingga pukul 4 dini hari. Tepat pada pukul 10 tanggal 17 Agustus 1945, Soekarno dan Bung Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia atas nama bangsa Indonesia. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta.
Proklamasi telah diproklamirkan. Namun Belanda belum terima dengan kemerdekaan Indonesia. Belanda kembali datang ke Indonesia dengan memboncengi sekutu. Akhirnya terjadi pertempuran di mana-mana. Banyak korban berjatuhan. Beberapa tokoh pejuang terlibat dalam pergerakan untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia ini. Di antaranya Jenderal Sudirman. Jenderal Sudirman merupakan salah satu tokoh besar. Saat usianya menginjak 31 tahun, beliau sudah menjadi seorang panglima sekaligus jenderal pertama dan termuda di Republik ini. Pribadinya teguh pada prinsip dan keyakinan dalam menjalankan agamanya. Mengedepankan kepentingan umum dan bangsa di atas kepentingan pribadi. Beliau memimpin dan memberi semangat kepada prajuritnya untuk melakukan perlawanan terhadap Belanda. Kurang lebih selama 7 tahun berpindah-pindah dari hutan satu ke hutan lain, dari gunung ke gunung dalam keadaan sakit dan lemah. Itulah sebabnya kenapa beliau dianggap sebagai salah satu tokoh besar yang dilahirkan oleh revolusi negeri ini. Bahwa kemerdekaan satu negara yang didirikan di atas timbunan runtuhan ribuan jiwa, harta, benda dari rakyat dan bangsanya tidak akan dapat dilenyapkan oleh manusia siapapun juga. Pada tanggal 29 Januari 1950, Jenderal Sudirman wafat di Magelang, Jawa Tengah, akibat sakit tuberkulosis parah yang dideritanya. Beliau dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kusumanegara di Semaki, Yogyakarta, dan dinobatkan sebagai pahlawan pembela kemerdekaan yang bergelar Jenderal Besar Anumerta dengan pangkat tertinggi yaitu Bintang 5. Pertempuran dahsyat merembet sampai ke kota Pahlawan, tepatnya di kota Surabaya. Pada tanggal 10 November 1945 terjadi pertempuran mahadahsyat antara arek-arek Surabaya melawan pasukan Inggris. Di balik pertempuran tersebut ada nama besar yaitu Bung Tomo yang mengobarkan semangat juang arek-arek Surabaya, yang menggugah jiwa nasionalisme melalui pidatonya. Sebelum peristiwa 10 November meletus, Bung Tomo sowan kepada Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Rois Akbar Nahdlatul Ulama kala itu.
Beliau meminta izin membacakan pidato yang merupakan manifestasi resolusi jihad yang sebelumnya telah disepakati oleh para Kiai Nahdlatul Ulama. Beliau juga mendapatkan pesan dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari bahwa melawan penjajah merupakan perang suci. Setelah resolusi jihad dicetuskan, ribuan kiai dan para santri bergerak ke Surabaya. Pada tanggal 10 November 1945, 2 minggu setelah resolusi jihad dikumandangkan, meletuslah perang dingin antara pasukan Inggris melawan arek-arek Surabaya yang hanya bersenjatakan bambu runcing hingga menewaskan Jenderal Besar Malabi selaku pimpinan tentara sekutu. Konon ini merupakan perang terbesar sepanjang sejarah Nusantara. Dalam pertempuran tersebut, Bung Tomo menggelorakan semangat rakyat dengan pidatonya yang berapi-api, disiarkan melalui Radio Republik Indonesia dengan pekik takbirnya yang menggema. Merdeka! 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 Allahu Akbar! Pertempuran dimenangkan oleh arek-arek Surabaya dan tanggal 10 November diperingati sebagai Hari Pahlawan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Baiklah anak-anak tanggal 10 November dengan tema Pahlawanku Inspirasiku. Kita saksikan bersama para pemainnya. Yang pertama, Ustadz Aan sebagai Bung Tomo. Selanjutnya ada Ustadz Sukanan sebagai Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Tepuk tangan. Selanjutnya ada Ustadz Faisal sebagai Bung Karno. Ustadz Dwi sebagai Bung Hatta. Ustadz Roni Jenderal Sudirman. Selanjutnya, terima kasih banyak atas perhatian anak-anak semuanya. Sekian penampilan dari kami. Terima kasih banyak. Merdeka! Merdeka! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di peringatan 10 November tahun depan. Alhamdulillah.
tadi anak-anak sudah menyaksikan teatrikal drama dari Ustadz dan Ustazah SD Kiai Ibrahim Surabaya. Gimana? Apakah kalian merinding? Sama. Ustazah juga. Merinding sampai bulu kuduk ini berdiri ya Ustazah ya. Subhanallah. Subhanallah. Bagaimana kalau kita waktu itu ya Ustazah ya? Wow, ada perang-perang. Oke, karena kalian sudah menyaksikan puncak acara kita yaitu teatrikal drama oleh Ustadz Ustazah, berakhirlah sudah rangkaian acara kita pada pagi hari ini. Acara selanjutnya yaitu penutup dan doa yang akan disampaikan oleh yang terhormat Ustadz Sukanan. Kepada beliau disilahkan. Silahkan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami muliakan Bapak Kepala Sekolah SD Kiai Ibrahim, Ustadz Haji Ranu Sarjana Agama, Ustadz dan Ustadzah, ayah dan bunda luar biasa, anak-anakku soleh dan solihah, insya Allah generasi pahlawan. Amin. Ya Rabbal Alamin. Mari kita berdoa bersama-sama di Hari Pahlawan Nasional ini. Semoga kita mampu napak tilas kepada beliau-beliau, baik yang masih hidup atau yang sudah almarhum dan almarhumah. Semoga amal ibadahnya, amal jariahnya berupa kemerdekaan, perjuangan, tetesan keringat darahnya mampu memadamkan api neraka, mampu memadamkan siksa di kubur. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min zurriyyati. Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana firli wa liwalidayya wa lil mu'minina syuhada'i was salihin. Para pahlawan Ya Allah, jadikanlah siswa-siswi Ibrahim permata hati, mampu menjadi generasi pahlawan yang sejati, pahlawan ilmu, pahlawan agama, nusa dan bangsa,
Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma anzilir rahmata wal maghfirata wasyafa'ah ala alil kubur min ahli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah, jenengan terami acara memperingati pahlawan nasional ini sebagai amal jariah, sebagai nampak tilas pahlawan baik yang dikenal atau yang tidak dikenal, ya Allah. Birahmatika ya arhamar rahimin. Semoga mampu menjadi pembuka rizki, mampu menjadi pembuka pintu surga, permata hati, abadi selama-lamanya. Ya Allah, jenengan terami pahlawan SD Kiai Ibrahim yang telah mendahului kita. Amal jariah ilmu, amal jariah pengorbanan baik zahir maupun batin. Wafatahna alaihim barakati minas sama'i wal ardh. Wafatahna alaihim barakati minas sama'i wal ardh. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin ya aziz ya rabbal alamin. Masukkanlah kami ke dalam surga bersama pahlawan, para syuhada, sholihin, birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bersama-sama Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin, amin, ya rabbal alamin. Terima kasih kami ucapkan kepada Ustadz Haji Sukanan karena telah memimpin doa penutup di pagi menjelang siang hari ini. Oke, karena tadi sudah doa oleh Ustadz Sukanan, maka berakhirlah pula serangkaian acara kita dalam rangka memperingati Hari Pahlawan 2021 bersama SD Kiai Ibrahim Surabaya. Oke, Ustazah Leli dan juga Ustazah Putri sebagai MC, selaku MC pada hari ini mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada anak-anak soleh dan solihah yang sudah mengikuti Zoom dari pagi tadi hingga menuju siang ini dengan tertib dari awal hingga akhir. Mohon maaf apabila dalam rangkaian acara hari ini ada salah-salah kata dari Ustadz dan Ustazah SD Kiai Ibrahim Surabaya. Mohon dimaafkan. Tetap semangat dan selalu menjaga kesehatan. Merdeka! 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 SD Kiai Ibrahim unggul, cerdas, kreatif, dan berakhlak mulia. Yes, yes, yes. Allahu Akbar. Baiklah. Ustazah akhiri sampai sini. Sampai jumpa tahun depan. Wassalamualaikum warahmatullahi